baik, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Ini merupakan video praktikum yang ketiga, di mana sebelumnya kita juga sudah membahas sekaligus melakukan praktikum cara membuat jaringan LAN atau Local Area Network dengan topologi star dan topologi tree. Nah, di video kali ini di mana kita juga akan membahas sekaligus melakukan praktikum di mana kita akan membuat jaringan LAN dan kita akan menambahkan beberapa perangkat seperti printer, kemudian access point, dan kita juga akan mengatur IP dengan DHCP. Nah, nanti saya akan membahas materi itu satu persatu sekaligus melakukan praktikumnya. Nah, yang pertama kita akan masuk ke dalam membuat jaringan LAN dengan perangkat printer. Nah, di sini kita akan memerlukan 3 buah PC, 3 buah klien, kemudian kita akan menambahkan printer, nah tidak hanya itu, kita juga akan menambahkan switch sebagai penghubung. Klik PT switch, simpan. Nah, langkah selanjutnya kita akan menghubungkan menggunakan kabel copper strike. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya dimana kita akan memberikan IP pada printer dan PC. Untuk memberikan IP printer, kita klik di bagian printer, kemudian klik di bagian config, kemudian kita klik di bagian fast Ethernet 0. Nah, di sini dimana kita akan memberikan IP pada printer. Klik di IP address ini 192.168.1.1. Karena kita menggunakan 3 VC, ini terserah saja memberikan IP-nya. Namun saya memberikan IP printer ini 192.168.1.4. Untuk subnet masknya ini akan otomatis muncul, kemudian kita close saja. Nah, langkah selanjutnya kita akan memberikan IP dari masing-masing PC atau klien. Untuk PC kita bisa memberikan IP di fast Ethernet 0 ataupun di seperti biasa di IP konfigurasi. Jika sudah, kita akan mencoba untuk mengakses datanya, dan dimana printer ini sebagai pengirim dan PC sebagai penerima. Ini terserah saja kita akan mengirim ke PC yang mana. Kita coba ke PC 1. Nah, sekarang kita coba simulasikan.
berhasil. Oke, jadi itu untuk jaringan LAN yang menggunakan printer. Nah, misalnya yang bertanya, bisa nggak sih memberikan IP pada PC di fast Ethernet tadi seperti memberikan IP pada printer? Jawabannya bisa. Coba kita tes. Klik di bagian PC, kemudian di bagian config, kemudian di fast Ethernet. Nah, ini memberikan IP pada PC di fast Ethernet. Nah, ini untuk printernya. Oke, jika sudah memberikan IP untuk printer dan untuk PC-nya, sekarang kita coba akses data untuk mengirim dan menerima. Nah, kita kirim dari printer ke PC 1. Kita coba simulasikan. Oke, berhasil. Jadi untuk memberikan IP kepada PC ini bisa juga dari desktop, IP konfigurasi, ataupun dari fast Ethernet tadi. Jadi mungkin itu saja untuk jaringan LAN dengan menggunakan printer. Oke, baiklah, kita akan masuk pada bagian yang kedua, di mana kita akan menggunakan access point sebagai penghubung jaringan LAN-nya. Nah, jadi yang dimaksud dari access point itu sendiri merupakan perangkat yang biasa digunakan dalam jaringan wireless atau hotspot area, di mana user atau pengguna terhubung ke internet menggunakan media udara melalui perangkat access point. Untuk lebih dalam lagi, access point ini memiliki fungsi utama sebagai pemancar sinyal internet. Selain itu juga fungsi dari access point ini sendiri itu meliputi pengaturan konektivitas yang kompleks. Kita langsung saja pada praktikumnya. Di sini kita akan memerlukan 3 PC. Nah, tapi bukan 3 PC yang di end device, tapi PC yang di miscellaneous. Ini kita pilih yang ujung ini. Ada wireless PC atau PC nirkabel. Kita klik, kemudian taruh. Nah, kita membutuhkan 3 PC, kemudian kita klik di bagian network device, kemudian kita pilih yang di bagian wireless device, kemudian kita pilih yang APPT ini. Ini adalah access point-nya. Oke, jadi dia otomatis tersambung. Dan untuk IP-nya juga otomatis mempunyai IP masing-masingnya. Untuk yang IP wirelessnya, kemudian langkah selanjutnya kita beri pesan atau beri akses data yang akan dikirim, misalnya dari PC yang 0 ini.
ke PC yang satu. Kemudian kita klik di bagian simulasi, kemudian edit filter, dan kita hilangkan centang semuanya ini kecuali yang di CMP. Jika sudah, kita close saja, kemudian kita coba simulasi. Oke, jadi dari akses data yang pengirim dari PC 0 ke PC 1 sebagai akses penerima sudah diproses tadi, kemudian balik lagi ke akses point ke jaringannya, kemudian kembali lagi ke PC 0. Jadi sukses untuk pengiriman akses datanya. Jadi itu yang untuk bagian menggunakan access point. Ini sudah selesai. Oke, kita lanjut pada bagian yang ketiga, di mana kita akan mengatur DHCP yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu Dynamic Host Konfigurasi Protokol pada server. Nah, yang kita perlukan di sini adalah VC. Kita menggunakan VC yang di end device atau yang VC yang biasa. Kita memerlukan 3 VC. Kemudian kita tambahkan server, dan kita tambahkan switch untuk menghubungkan. Oke, selanjutnya yang kita lakukan adalah menyambung pada semua perangkat menggunakan kabel copper stripe dari server ke switch, dari PC 0 ini ke switch. Oke, jika sudah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengatur IP DHCP pada server ini. Kita klik di bagian servernya, kemudian klik di bagian service. Di sini, di bagian service-nya ini ada banyak sekali fitur, yaitu ada HTTP, DHCP, DHCP v6, DHTP, DNS, dan lain-lain. Nah, yang di sini kita perlukan adalah DHCP. Kemudian di bagian interface ini di bagian service-nya kita klik on. Kemudian di default gateway ini kita klik IP-nya untuk server ya, 192.168.1.1. Nah, ini untuk IP pada server. Kemudian di bagian start IP address-nya ini artinya untuk memulai IP-nya itu 192.168.1 dan 2, karena untuk server ini 1, dan untuk memulai IP address-nya untuk VC 0, VC 1, VC 2, dan seterusnya ini dimulai dari IP 192.168.1.2. Kemudian untuk maksimal user atau maksimal dari VC atau client
Ini di sini kita menggunakan 3 VC atau 3 klien. Nah, untuk maksimumnya kita klik aja 5. Setelah itu kita langsung saja klik save. Jika sudah, kita close. Nah, untuk IP pada server sudah kita berikan tadi. Kemudian kita langsung saja masuk ke di servernya kita juga akan memberikan IP di IP konfigurasi. Kita memberikan IP pada server yang di static 192.168.1.1. Kemudian kita close dan kita klik di bagian VC 0 untuk klien yang pertama ini di desktop, kemudian di IP konfigurasi, dan kita langsung saja klik DHCP. Dan inilah proses request DHCP nya sukses dan otomatis akan muncul IP nya, yaitu 192.168.1.2. itu sudah kita atur tadi start IP address nya, jadi dia dimulai dari 2 untuk IP nya. Kemudian kita close saja, kemudian kita coba yang PC 1 atau klien yang kedua di desktop, kemudian IP konfigurasi, dan kita langsung saja klik di bagian DHCP. Dia akan melakukan request dan muncul otomatis IP nya, yaitu 192.168.1.3. kemudian untuk PC yang selanjutnya desktop, IP konfigurasi, kemudian DHCP, melakukan request dan otomatis IP nya sudah ada diberikan dari servernya. Kemudian kita coba untuk akses datanya apakah sukses atau tidak. Kita klik di bagian PC, klik di bagian server, kemudian kita kirim ke PC yang kedua. Simulasikan. Oke, untuk akses data juga sukses ya. Oke, jadi begitu untuk mengatur DHCP, yaitu Dynamics Host Konfigurasi Protokol pada server. Oke, pada bagian yang keempat kita akan membuat satu buah jaringan yang terdiri dari 5 buah VC, kemudian 2 buah printer dan saling terkoneksi. Kita membutuhkan 5 VC. Kita klik di end device, kemudian VC. Oke, di sini kita sudah mempunyai 5 buah VC. Kemudian kita tambahkan 2 buah printer. Kemudian kita tambahkan 1 switch sebagai penghubungnya. Oke. Jika sudah, kita atur posisi supaya terlihat rapi. Oke, selanjutnya kita lakukan untuk menyambungkan semua perangkat ini menggunakan kabel copper strike dari printer ke switch. Oke, di switch ini kita klik, kemudian kita tambahkan
portnya supaya cukup untuk PC cukup untuk 5 PC yang kita gunakan. Kemudian PT switch NM1CFE, matikan dulu tombol powernya, kemudian tarik, kita tambahkan 3 port, kemudian kita hidupkan kembali tombol powernya. Selanjutnya kita sambung dari PC 0 atau klien yang pertama, sambungkan ke switch. Begitu juga selanjutnya untuk PC yang pertama atau klien yang kedua, PC yang kedua atau klien yang ketiga ini. Oke, begitu juga selanjutnya. Oke, jika sudah semuanya tersambung, selanjutnya kita akan memberikan IP untuk printer dan untuk kelima VC ini. Klik di bagian printer, config, kemudian di pass Ethernet 192.168.1.1. Kemudian kita close. Begitu juga untuk printer yang kedua ini, pass Ethernet, kemudian 192.168.1.1. Kita coba ulang, 192.168.1.2. Oke, jika sudah, kita akan memberikan IP dari masing-masing PC. Oke, jika sudah memberikan IP pada masing-masing PC atau klien dan printer juga sudah kita berikan IP-nya, sekarang kita coba untuk mengakses datanya. Kita coba dari printer ke PC 0 untuk klien yang pertama. Oke, sukses. Kemudian kita coba ini delete dulu, kemudian kita coba yang printer 1 ke PC 2.
sukses juga. Oke. Namun kita coba mengirim atau mengakses data dari printer ke PC1, kemudian dari printer yang satu ini ke PC3. Kita coba. Oke, yang pertama ini seharusnya dihapus, kita ulang. Printer 0 ke PC1, printer 1 ke PC yang ketiga. Kita coba simulasikan. Oke, berhasil. Jadi itu untuk satu jaringan yang menggunakan 5 PC dan 2 printer dan 1 switch sebagai penghubung. Oke, baik, pada bagian kelima atau yang terakhir ini, dimana kita akan membuat satu buah jaringan menggunakan DHCP server untuk kebutuhan 50 klien. Nah, di sini kita bisa mencoba dengan menggunakan 10 klien atau 10 PC setelah melakukan konfigurasi. Nah, di sini ada satu server yang dimana kita atur DHCP-nya nanti, kemudian ada 10 PC dan satu buah switch untuk menghubungkannya. Nah, di sini yang berbeda adalah menggunakan switch-nya. Nah, di sini saya menggunakan switch yang 2960. Nah, biasanya kita menggunakan switch yang ini, yang PT switch. Nah, yang sekarang kita menggunakan switch yang 2960. Mengapa? Karena menggunakan switch yang 2960 ini, dimana ini memiliki banyak port dibandingkan menggunakan PT yang switch. Kalau menggunakan PT yang switch, ini hanya menampung 5 port dibandingkan switch yang 2960. Jadi ini tidak masalah, ini kita hapus saja yang switch yang biasa kita gunakan. Oke, selanjutnya kita akan menyambungkan semua perangkat menggunakan kabel copper strike. Yang pertama kita dari server ke switch, kemudian PC1, Oke, jika sudah menyambung semua PC dan server ke switch, nah yang kita lakukan adalah proses DHCP-nya pada server. Kita klik di bagian server, kemudian service, kemudian DHCP. Nah, di sini sudah saya berikan untuk IP-nya dan sudah saya atur untuk di server di service.
kita klik on, kemudian di default gateway ini 192.168.1.1, kemudian di start IP address-nya ini 192.168.1.2, dan di subnet mask-nya ini 255, 255, 255, dan 0. Dan ini ada maksimum number of user-nya ini 20, karena kita hanya menggunakan 10 PC atau 10 klien, jadi kita berikan maksimumnya lebih dari 10, bisa 15, 16, 17, 20, 30, asalkan jangan kurang dari 10, atau sesuaikanlah dengan yang kita gunakan. Kemudian ini dikosongkan saja, kemudian kita klik save, kemudian kita close saja. Oh, tidak lupa kita memberikan IP di desktop untuk servernya. Ini sudah saya isi tadi, ini 192.168.1.1. kemudian kita close saja. Nah, kita coba cek untuk PC satunya. Ini DHCP nya sudah saya cek. Oke, jika sudah kita mengecek masing-masing PC, ini ada IP-nya sudah diberikan oleh server. Jika sudah semuanya berhasil, sekarang kita coba akses datanya untuk mengirim dari server ke PC 1 sebagai akses penerimanya. Ini kita delete dulu, kita ulang. Jika sudah, kita simulasikan. Oke, berhasil. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video praktikum yang ketiga ini, dimana kita sudah membahas sekaligus melakukan praktikum dalam menambahkan printer pada jaringan LAN. Tidak hanya itu juga, kita sudah menambahkan akses point pada jaringan LAN sehingga jaringan LAN tersebut menjadi nirkabel atau tanpa kabel. Dan kita sudah mencoba mengatur DHCP atau yang kita sebut dengan Dynamic Host Configuration Protocol pada server yang kita gunakan. Dan biarlah apa yang dapat saya sampaikan di video praktikum ini dapat berguna bagi kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih.